Salam jumpa dalam channel Keluarga Tanda Cinta. Renungan kita pada hari ini, Rabu 20 Januari 2021, diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah, ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Dengan sikap Yesus ini ditunjukkan kepada kita bahwa Yesus sungguh taat kepada hari Sabat dan menghargai hari Sabat dengan baik. Di rumah ibadat itu hadir juga seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Dan Yesus berbelas kasihan melihat orang itu. Di dalam rumah ibadat itu hadir juga orang-orang Farisi yang mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, sehingga mereka dapat mempersalahkan Yesus. Dengan mengetahui hal itu, Yesus berkata kepada orang yang lumpuh tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Mari, berdirilah di tengah. Dengan berdiri di tengah, semua orang dalam rumah ibadat itu dapat melihat, dan orang-orang Farisi dapat menyaksikannya. Setelah berdiri, Yesus bertanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Pertanyaan yang sungguh sederhana dan gampang sebenarnya dijawab, karena pilihannya sungguh kontras: berbuat baik atau berbuat jahat,
menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Mendengar pertanyaan itu, orang-orang Farisi diam saja. Dan melihat reaksi orang Farisi itu, Yesus berduka cita dan jengkel karena kedegilan hati mereka. Lalu Yesus memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang yang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Yesus memilih bukan berbuat jahat, tetapi berbuat baik. Bukan membunuh orang, tetapi menyelamatkan nyawa orang. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, melihat situasi itu, orang-orang Farisi segera keluar. Kenapa? Karena mereka sudah menemukan, sudah dapat untuk mempersalahkan Yesus. Dan segera mereka bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Melalui bacaan Injil hari ini, ditunjukkan kepada kita bahwa Yesus mentaati hari Sabat dengan baik dan menghargai aturan-aturan hari Sabat dengan baik. Juga ditunjukkan kepada kita bahwa Yesus memilih untuk berbuat baik dan menyembuhkan orang pada hari Sabat, bukan berbuat jahat dan bukan juga membunuh nyawa orang. Sikap dan pilihan Yesus ini mengajarkan kepada kita bahwa aturan-aturan hari Sabat maupun aturan-aturan yang dibuat oleh manusia janganlah menghalangi dan menghambat terlaksananya rencana dan karya-karya Allah dalam diri manusia. Sebab manusia jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada hari Sabat sendiri. Yesus pernah berkata bahwa hari Sabat untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, apa yang bisa kita petik di tengah-tengah keluarga kita? Bahwa keluarga kita adalah gereja kecil. Gereja tempat firman Allah ditanamkan dan bertumbuh dengan baik. Semakin mengenal firman Allah, kita akan semakin mengenal karya-karya Kristus dengan baik. Mengenal Kristus akan menumbuhkan iman yang benar. Iman yang benar akan mendorong kita untuk mengamalkan kasih di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Dengan iman yang benar, kita akan mampu mengambil sikap berhadapan dengan aturan-aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat maupun aturan-aturan yang ada di dalam keluarga-keluarga kita. Dengan demikian, iman yang benar dan amal kasih yang kita lakukan, kita tetap berharap bahwa Tuhan senantiasa menjanjikan sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Semoga Tuhan memberkati.